Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febriani, NIM 19045106. Saya akan menjelaskan soal terkait dengan ujian tengah semester astronomi. Kenapa ilmu astronomi dibutuhkan oleh para ahli geografi? Karena ilmu astronomi berarti ilmu bintang yang melibatkan pengamatan dan penjelasan yang terjadi di luar bumi ataupun atmosfernya. Ilmu ini mempelajari tentang asal-usul, kejadian, evolusi, sifat fisik dan kimia, serta proses yang melibatkan di dalamnya. Sehingga ilmu ini dibutuhkan oleh para ahli geografi karena di dalam ilmu geografi mempelajari tentang salah satu aspek yang mempelajari tentang atmosfer. Dan atmosfer ini berguna bagi kehidupan makhluk hidup dan sangat berpengaruh terhadap makhluk-makhluk di dalamnya. Sejarah perkembangan ilmu astronomi modern. 1. Yaitu Universitas Sunnah, itu pada tahun 1430 sampai 1504. Tokohnya yaitu Muller bersama Walter yang membuat penanggalan berdasarkan benda langit yang banyak dipakai oleh para pelaut bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. 2. Ada Nicolaus Corpesius, yaitu pada tahun 1473 sampai 1543. Nicolaus memulai karyanya yaitu dengan sistem Copernicus yang baru, berupa tentang alam semesta yang menempatkan matahari sebagai pusat bumi serta terdapat 3 jenis gerakan bumi, yaitu rotasi bumi, revolusi bumi, dan girasi sumbu bumi yang mempertahankan waktu siang dan malam yang sama panjangnya. Dalam sistem Copernicus ini, bumi dan semua planet bergerak mengelilingi matahari dengan arah yang sama dan laju yang berkurang menjauhi matahari. Matahari berada di pusat dan bintang-bintang berada pada tempat yang tetap. Yang ketiga yaitu ada Tycho Brahe pada tahun 1546 sampai 1601. Menurut Tycho Brahe, planet berputar mengelilingi matahari. Sementara itu, matahari bersama dengan planet-planet mengelilinginya sebagai satu kesatuan, berputar mengelilingi bumi yang diam yang berada pada pusat alam semesta. Bukti pesat berkembangnya ilmu astronomi adalah banyaknya penemuan baru benda-benda luar angkasa seperti galaksi baru dan planet baru. Pakar astronomi menerbangkan beberapa astronot untuk melakukan observasi di planet-planet. Misalnya itu NASA Phoenix yang berhasil mendarat di Mars pada bulan Mei lalu. Ia menemukan dan diketahui bahwa planet Mars tersebut mampu dihidupi oleh manusia karena di dalamnya terdapat sumber air. Namun belum lama ini 200 astronom internasional baru saja menemukan 300.000 galaksi yang belum dikenal di luar angkasa. Laporan ini diungkap oleh Astron. Mereka menggunakan teleskop LOFAR untuk mendeteksi kehadiran galaksi tersebut. Dengan memanfaatkan teleskop LOFAR, astronom mendeteksi adanya radiasi aneh yang diciptakan untuk memastikan kehadiran dari galaksi-galaksi tersebut. Mengenai teori dan hukum fisika yang terjadi di tata surya. Menurut sumber, teori-teori di tata surya terbagi atas 1. Teori Big Bang. Selama sepersekian detik dari teori Big Bang, ada periode ekspansi yang disebut dengan inflasi, di mana alam semesta tumbuh dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhannya sekarang. Mars mencatat bahwa asumsi inflasi terjadi di alam semesta sebenarnya 10.023 kali lebih besar daripada 46 miliar tahun cahaya yang bisa dilihat manusia. Itu merupakan sangat jauh sehingga penduduk bumi tidak dapat melihatnya dan tidak akan pernah melihat benda tersebut. 2. Teori kosmologi. Teori kosmologi merupakan konsekuensi dari gagasan hukum fisika yang sama di mana-mana. Hukum fisika yang terjadi di tata surya. 1. Yaitu adanya hukum Kepler. Hukum Kepler merupakan hasil pengamatan dan analisis Kepler yang menghasilkan 3 hukum. Yang pertama itu hukum Kepler pertama. Hukum ini menyatakan bahwa semua planet bergerak dalam lintasan elips yang mengitari matahari dengan matahari tersebut berada di salah satu titik fokus elips.
Yang kedua ada hukum Kepler kedua, bahwa luas yang disapu oleh garis penghubung antara planet dan matahari dalam selang waktu yang sama adalah sama. Dengan kata lain, bahwa kecepatan orbit suatu planet matahari mengitari matahari tersebut tidaklah konstan, melainkan berubah-ubah. Yang ketiga adanya hukum Kepler ketiga, bahwa perbandingan kuadrat periode revolusi terhadap pangkat 3 dari jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet tersebut. Yang B ada hukum Titius-Bode. Hukum Titius-Bode menandai jarak antar planet dan matahari dengan angka, yaitu angka 0, 3, 6, 12, 24 dan seterusnya, dengan menggandakan setiap bilangan kecuali dengan 0. Planet 0 itu adalah Merkurius, 3 Venus, dan 6 adalah Bumi. Kemudian angka 6 tersebut, misalnya angka 6 tersebut ditambahkan dengan 4 dan hasil penyembelahan tersebut dibagi dengan 10 sehingga dapat diketahui bahwa jarak bumi ke matahari adalah 1. C. Kesesuaian hukum Newton dan hukum Kepler. Sebagai efek dari adanya gaya gravitasi, maka setiap benda akan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dengan mengerahkan gaya gravitasi. Dan benda yang masanya lebih kecil dapat tertarik oleh benda yang masanya lebih besar. Sama halnya dengan matahari. Matahari memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan planet-planet. Namun planet bergerak mengitari matahari dengan kecepatan orbit tertentu. Sebagai efek pergerakan ini, maka seolah-olah akan timbul suatu gaya penyeimbang yang menetralisir gaya tarik matahari, yang biasanya disebut dengan gaya sentrifugal. Karakteristik dan fenomena yang terjadi pada matahari. Lalu, apa dampaknya bagi bumi? Jadi, matahari memiliki karakteristik, yaitu pertama, matahari terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu dari galaksi Bima Sakti. Yang kedua yaitu muncul pada saat awan, debu, dan gas bersatu, atau yang dikenal dengan sebutan nebula, teori nebula. Yang ketiga yaitu matahari terdiri atas 6 lapisan, yaitu inti dalam, zona radioaktif, radiasi, fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang keempat yaitu mengandung 99,8% dari massa tata surya yang menyebabkan matahari dapat menarik planet ke arahnya. Yang kelima yaitu plasma mendorong partikel bermuatan listrik menuju kutub bintang. Proses ini mengubah matahari menjadi magnet raksasa. Fenomena yang terjadi dan dampaknya bagi bumi. Yaitu yang pertama ada inti matahari. Inti matahari ini merupakan bagian yang paling dalam dari matahari. Suhu di lapisan ini diperkirakan mencapai 16.000 derajat Celcius. Di lapisan ini terjadi reaksi fusi yang dapat berlangsung. Energi yang dihasilkan dan dipancarkan keluar secara radiasi. Yang kedua itu ada fotosfer atau lapisan cahaya. Itu merupakan permukaan matahari yang tebalnya kurang lebih itu 350 km. Lapisan ini memancarkan cahaya yang sangat kuat atau biasanya disebut dengan lapisan cahaya. Suhu di sini diperkirakan rata-ratanya itu 6.000 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, suatu benda memancarkan cahaya berwarna kekuningan. Itu bisa dilihat dengan keadaan pada sore hari. Yang ketiga itu ada kromosfer. Kromosfer merupakan lapisan gas yang di atas fotosfer. Suhu di sini diperkirakan mencapai 4.000 derajat Celcius. Kromosfer hanya dapat dilihat saat gerhana matahari total. Pada saat itu, kromosfer tampak seperti gelang atau cincin yang berwarna merah. Yang keempat itu ada korona. Korona merupakan bagian paling luar dan merupakan lapisan gas yang sangat tipis. Gas tersebut sering tampak seperti mahkota yang cemerlang yang mengelilingi matahari, dan itu dapat dilihat saat gerhana matahari total, yang di luarnya itu ada nampak seperti cahaya warna putih-putih seperti mahkota.
Bumi berbeda dengan planet lainnya sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Karena bumi memiliki jarak sekitar 150 juta kilometer dari matahari. Jarak inilah yang menjadikan bumi bisa ditinggali dan ditempati oleh makhluk hidup dan adanya kehidupan. Karena apabila kita tinggal pada planet seperti Merkurius ataupun Venus, itu jaraknya lebih dekat kepada matahari. Dan apabila kita tinggal di planet Mars ataupun Neptunus, itu juga tidak bisa ditinggali karena jarak planet tersebut lebih jauh dari matahari. Jadi di sana tidak ada kehidupan karena jarak planet tersebut jauh daripada bumi ataupun jauh daripada matahari tersebut. Adapun faktor penyebab yang menyebabkan bumi berbeda dengan planet lainnya adalah lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer merupakan lapisan pelindung bumi dari sinar matahari. Apabila lapisan ini tidak ada, maka kehidupan di dalamnya pun akan terganggu karena sinar matahari memiliki efek yang sangat besar bagi kehidupan. Itu yang kedua. Yang B adalah lapisan hidrosfer. Lapisan hidrosfer merupakan lapisan selubung bumi berupa air yang meliputi samudra, lautan, sungai, danau ataupun air bawah tanah permukaan. Lapisan ini sangat berguna bagi kehidupan karena makhluk hidup sangat bergantung kepada air. Apabila tidak ada air, maka makhluk hidup bisa jadi akan mati. Dan air merupakan aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluknya. Yang C itu adalah lapisan litosfer. Lapisan litosfer merupakan lapisan bagian padat bumi yang terdiri dari 3 jenis batuan. Lapisan litosfer ini merupakan lapisan pendukung dari lapisan hidrosfer ini. Jadi faktor yang menyebabkan bumi berbeda dengan planet lainnya itu adalah lapisan atmosfer, hidrosfer, dan lapisan litosfer. Sekian hasil penjelasan materi terkait dengan ujian astronomi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.